hari ini terambil dari Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah untuk memimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Kita angkat pujian KPPK nomor 22, Sukacita. Bapa kami di sorga, dimulakan nama-Mu. Bapa yang kami sembah, Bapa yang tak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Kami menyerahkan masalah persoalan kami kepada-Mu. Pada saat ini Tuhan, dari banyak kesusahan, banyak penderitaan pada masa ini, masa COVID ini, biarlah Engkau menguatkan kami, ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang saat ini juga beribadah di rumah Tuhan, Engkau sertai Tuhan. Biarlah Tuhan kami menyerahkan semua anak-anak-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa di sorga, pagi hari ini kami serahkan anak-anak-Mu yang melayani Engkau Tuhan, yang slide, yang ditugas, yang singer, yang bermain musik, semua Tuhan Engkau sertai kami. Pakai kami satu persatu Tuhan, terutamanya akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau urapai di sorga. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini dari pertama hingga akhirnya hanya di dalam nama-Mu. Amin. Kita akan bacakan firman Tuhan pada pagi ini dari Responsaria. Saya akan terambil dari Mazmur 119 pasal 25 sampai 40. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mazmur 119 pasal ayat 25 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan itu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku,
dan karuniakanlah aku taruh-Mu. Ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu, ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatimu kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lakukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkan kepada hamba-Mu di janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Ayat terakhir. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Amin. Kita angkat pujian KPPK nomor 222. Ku percaya. Ayat emas pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 19 ayat 9a. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sekali lagi, Ibrani 13 ayat 9a. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29 sampai 30. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk di tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh penginjil Kresidanto dengan topik menghadapi ajaran sesat. Saya sebelahkan mimbar. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam ibadah kita minggu ini. Dan sebelum kita mulai pengajaran kita, firman Tuhan yang akan kita dengar, kita akan berdoa, kita
mengucap syukur atas kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau yang begitu baik atas hidup kami. Engkau memelihara serta menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan terus menolong dan memberkati kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh tim medis yang menangani pandemik yang saat ini masih terus berlangsung. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, pertolongan, dan memberikan penghiburan bagi mereka. Dan berdoa Tuhan untuk seluruh tim medis ini, baik yang ada di Batam secara khusus, bahkan di seluruh dunia secara umum, Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh tim rekaman yang turut ambil bagian di dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati. Kiranya juga Tuhan terus menyertai dan memberkati apa yang kami lakukan. Kiranya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang terus menyertai dan memberkati setiap anak-anak-Mu di dalam pelayanan rekaman online ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Kota Batam secara khusus. Kami rindu Tuhan Kota Batam mendapatkan status zona hijau kembali, terbebas dari COVID-19. Dan inilah pergumulan kami, ratapan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan kami. Kami juga tak lupa ya Tuhan mendoakan seluruh jemaat Tuhan. Kiranya mereka diberikan kesehatan yang prima, stamina yang baik, dan kiranya juga Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka. Apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, kiranya Kau juga menolong mereka, memberkati kehidupan mereka. Kami juga bersyukur atas kasih Tuhan. Biarlah kiranya juga perekonomian di Kota Batam ini juga kembali dipulihkan, kembali dapat menolong tiap-tiap orang yang ada di dalam, khususnya ya di Kota Batam ini Tuhan. Perekonomian mereka boleh kembali normal ya Tuhan. Baik usaha yang kecil, menengah, dan bahkan para pengusaha yang juga menopang perekonomian di Kota Batam. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh sekolah khususnya yang ada di Batam. Kiranya juga Tuhan menolong, khususnya untuk sekolah Philadelphia. Kiranya juga dapat membuka kembali secara normal. Bapa, kami juga memohon pertolongan Tuhan. Kami mohon hikmat Tuhan. Sekiranya Engkau berkenan, Engkau berkehendak, maka kami dapat beribadah kembali seperti biasa. Kiranya Tuhan, apa yang kami naikkan ini dan kami rindukan ini pada bulan Juli ini dapat kami lakukan ibadah secara konvensional. Kiranya kehendak-Mu yang jadi atas seluruh pergumulan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, saudara Tuhan, kiranya dapat juga menerima dengan baik, menangkap dengan baik ada ibadah keluarga di tengah-tengah pandemik ini. Bapa, kami serahkan semua pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang selalu menyertai dan memberkati kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, segala pergumulan kami, kerinduan kami sampaikan dan kami naikkan kepadamu. Engkaulah Allah yang mengerti pergumulan-pergumulan tiap-tiap kami secara pribadi, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami di tengah-tengah masa yang sulit ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan ucapan syukur kepadamu dan kami menyerahkan firman Tuhan yang akan kami dengar pagi ini. Kiranya Tuhan menyertai. Engkau yang berotoritas atas firman-Mu, demikian juga yang mendengarkan, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat dikasih Tuhan. Senang rasanya kembali saya bisa menyapa Bapak Ibu, walaupun saya secara pribadi kita tidak dapat bersentuhan dan bahkan berdekatan, namun harapan saya hati kita tetap dekat. Inilah yang menjadi kerinduan kita bersama di dalam masa-masa pandemik ini. Segala kesusahan dan rintangan, bahkan juga ujian, bahkan dikatakan penderitaan, tidak akan mengurangi
rasa kasih kita, bahkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu kita akan belajar firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh liturgos yang mendasari dari penyampaian firman Tuhan pagi ini di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-29 dan 30. Di sini Rasul Paulus sudah memberikan peringatan kepada jemaat, kepada murid-muridnya, bahkan kepada sidang jemaat, di mana Paulus menyampaikan pesan bagi kita sebagai orang percaya. Di dalam ajaran Kristen juga dikenal dengan yang namanya ajaran sesat. Tetapi lebih tepat Paulus menuliskan itu sebagai pengajaran palsu, ya. Bahkan juga dikatakan di situ mereka dikatakan bahwa orang yang menyampaikan ajaran palsu ini digambarkan sebagai serigala yang ganas. Nah, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu tidak asing dengan kata ajaran sesat atau aliran sesat. Namun lebih enak kita menyebutnya sesuai dengan definisi yang ada, yaitu bidat. Maka tema kita pagi hari ini adalah menghadapi ajaran sesat. Bukan hanya di dalam kalangan Kristen saja tentang ajaran sesat ini, tetapi juga di seluruh agama juga ada yang disebut dengan bidah atau bidat. Oleh sebab itu kita menyadari bahwa masing-masing ajaran, masing-masing agama, masing-masing kepercayaan pasti memiliki aliran masing-masing. Demikian pula juga di dalam kekristenan. Namun kita sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh percaya, sekali lagi ditekankan, seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam firman Tuhan dikatakan demikian, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Kita perhatikan Bapak Ibu pernyataan dari Rasul Paulus ini bahwa orang-orang yang mengajarkan ajaran palsu ini bukanlah dari luar kekristenan, tetapi mereka yang ada di dalam kekristenan itu sendiri. Dan jangan salah bahwa orang-orang yang menyampaikan ajaran sesat ini atau bidat ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang terkenal, orang-orang yang disebut sebagai seorang cendekiawan, bahkan juga para teolog, dan bahkan juga ada orang yang sangat berada secara ekonomi, dan mereka mengajarkan paham atau isme. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa pengertian-pengertian mengenai apa itu yang disebut dengan bidat. Nah, pengertian bidat ini disampaikan dalam bahasa Arab yang mempunyai pengertian suatu ajaran atau aliran menyimpang dari ajaran resmi. Kemudian, pengertian bidat juga menurut Yunani kuno mempunyai pengertian memilih atau perbedaan pendapat. Jadi adanya bidat ini kita akan lihat nanti urutannya, adanya perbedaan pendapat. Kemudian bidat atau sekte, mazhab, golongan, dan perpecahan semuanya merupakan terjemahan dari kata Yunani hairesis, ya, hairesis yang sebenarnya berarti pilihan. Jadi dapat disimpulkan orang yang menyampaikan ajaran palsu ini mereka memang menghendaki yang namanya perpecahan dan memang berbeda pilihan. Selanjutnya, kita memang tidak secara langsung, bahkan firman Tuhan tidak mengajarkan kepada kita untuk menghakimi dan mengatakan bahwa orang yang tidak sama pilihan dengan kita atau keyakinannya, bahkan alirannya, itu kita katakan sesat. Saya harap Bapak Ibu juga
memahami hal ini supaya kita tidak salah dalam menyampaikan hal seperti ini. Memang di masa-masa yang sekarang ini kita mendengar banyak berbagai macam ajaran-ajaran palsu, baik dari abad pertama sampai dengan abad reformasi dan bahkan juga abad masa kini. Nah, yang mendasari hal ini kita akan lihat bahwa organisasi atau gereja yang dikategorikan sebagai bidat, yang pertama itu Alkitab adalah firman Allah. Nah, kemudian Dr. John Paul memberikan definisi tentang bidat, mengatakan demikian: setiap organisasi manapun yang mengaku percaya Alkitab tetapi keyakinan atau pengakuannya tidak sesuai dengan Alkitab. Perhatikan baik-baik, memang mengakui atau percaya tetapi keyakinan atau pengakuannya tidak sesuai dengan Alkitab. Ini yang bisa mendasari kita mengatakan bahwa organisasi ini bisa dikatakan sebagai bidat. Kemudian termasuk tidak mengakui keberadaan Allah Tritunggal, Tuhan Yesus dan Roh Kudus sebagai Allah yang memiliki hakikat kealahan yang sama. Hal ini berkaitan tentang doktrin atau dogma, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, gereja-gereja yang sehat, bisa dikatakan sehat, mereka mengakui hal ini. Hal ini dapat membawa kita dalam pengertian yang lebih baik di dalam pengenalan kita tentang satu dogma atau doktrin. Selanjutnya, ada doktrin ortodoks. Hal ini mengaitkan tentang ajaran dari bapak-bapak gereja. Doktrin ortodoks adalah doktrin yang dilahirkan setelah melalui pergumulan, ujian yang cukup panjang, dan tidak disangsikan bahwa dalam proses ini terbentuknya ada campur tangan dari Roh Kudus. Jadi tidak serta-merta bahwa para bapak-bapak gereja yang terdahulu menyatakan adanya bidat di dalam kekristenan. Sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dengan mengatakan akan banyak orang ajaran palsu. Di antara kamu akan ada ajaran palsu. Kemudian pada abad pertama, gereja yang memang waktu itu masih relatif begitu muda diperhadapkan pada satu ajaran yang dikenal sebagai sebutan nomianisme. Inilah disebut dengan ajaran sesat. Itu contoh. Kemudian setelah mengalami perdebatan dan puncak sampai pada konferensi di Yerusalem, baru dinyatakan bahwa nomianisme dinyatakan sebagai bidat. Jadi pagi ini Bapak Ibu, saya tidak mengajarkan bahwa Bapak Ibu atau sidang jemaat dikasih Tuhan ketika berjumpa dengan orang-orang yang mungkin tidak sama dengan aliran kita, kita langsung menghakimi dengan pernyataan kamu sesat, kamu bidat, kamu tidak sama dengan saya. Saya kira kita harus lebih berhikmat dalam hal ini. Namun tidak salah jika kita belajar tentang ajaran-ajaran yang sesat ini Bapak Ibu, atau bidat. Kenapa? Karena kita akan masuk dalam pengertian dan bahkan dalam kehidupan berjemaat di dalam gereja yang harus menyiapkan diri kita untuk apa? Untuk menyampaikan pembelaan kita, apologetik kita kepada setiap orang yang memang ajarannya kita ketahui memang tidak sehat. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan menyiapkan beberapa hal tentang apa saja yang berkaitan tentang bidat. Saya tidak mengambil banyak hal tentang hal ini atau menyampaikannya. Saya menyampaikan dengan beberapa ringkasan saja yang cukup kita ketahui untuk sebagai wawasan kita. Yang pertama, kita akan belajar dan mengerti apa itu bidat dan ciri-cirinya apa. Nah Bapak Ibu, di dalam tampilan di layar ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu ciri-ciri bidat. Kita dapat memberikan beberapa contoh. Yang pertama, ciri-ciri bidat yaitu memunculkan kebenaran baru, kemudian memunculkan penafsiran baru, memunculkan sumber otoritas non-alkitabiah, kemudian memunculkan Yesus yang lain, dan memunculkan doktrin non-ortodoks, dan
mengkultuskan pimpinan bidat. Dari beberapa hal ini Bapak Ibu, banyak para pemimpin bidat ini memang memunculkan beberapa kebenaran-kebenaran baru yang memang bertentangan sesuai dengan definisi yang kita baca dan kita sampaikan, bahwa bidat ini mengenai berkaitan tentang pemilihan, ya, bagaimana bahwa adanya ketidaksepahaman baik itu secara doktrinal, secara peribadatan, maka muncullah ajaran-ajaran ini. Dan memang kita tidak dapat mengelak bahwa tiap-tiap kita Bapak Ibu lebih menyukai yang namanya itu barang imitasi. Betul ya Bapak Ibu? Barang imitasi itu selain harganya murah, ya, juga sedap untuk dipandang mata. Dan bahkan juga menyenangkan. Tetapi kerugian kita ketika kita memilih sesuatu yang imitasi, atau orang bilang dengan KW2, maka ada hal yang harus kita pertimbangkan mengenai kerugian ini. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan, kita juga harus memahami secara baik apa yang kita ikuti, apa yang kita imani, itu perlu kita uji Bapak Ibu. Oleh sebab itulah pagi ini kita belajar tentang ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, itu tadi beberapa ciri-ciri bidat yang dapat kita lihat dan itu muncul, ya, muncul di kalangan para penyebar ajaran palsu ini. Selanjutnya kita akan lihat bidat-bidat di abad pertama. Di situ ada gnostisme, kemudian ada nomianisme, ascetisme, dan anti-resurreksionisme. Nah Bapak Ibu, inilah bidat-bidat pertama di abad pertama. Di kala waktu gereja mulai berkembang, di kala waktu gereja mulai mengabarkan dan mewartakan kabar sukacita. Oleh sebab itulah mereka para pemimpin ini, ya, yang tidak sepaham, maka memunculkan kebenaran baru dan juga penafsiran baru. Nah, beberapa yang saya catat di sini Bapak Ibu, apa itu gnostisisme? Pada akhir abad zaman rasul-rasul muncul satu bidat yang sangat membahayakan iman Kristen pada zaman itu. Suatu pengajaran yang muncul dari pikiran filsafat. Bidat itu disebut dengan gnostis. Dari kata ini kita bisa lihat bahwa filsafat mempengaruhi pola pikir, pengetahuan. Oleh sebab itulah bidat ini atau gnostis ini bisa disebut dengan gnostik, aliran gnostik. Nah, ini sangat membahayakan iman Kristen. Oleh sebab itulah para murid dan gereja menyusun pengakuan iman rasuli. Itu berkaitan dengan pernyataan demikian. Pemahaman ini bersumber dari percampuran dari agama timur dan filsafat barat. Adapun agama timur adalah agama Mesir yang menyembah Dewi Isis dan Osiris. Agama Syria yang menyembah dewa Mitras, dan agama Asia yang menyembah dewa Kibele. Sementara filsafat barat dipengaruhi oleh filsafat Plato tentang dunia dan juga konsep pemikiran tentang keselamatan dari agama Kristen. Dengan demikian, wujud gnostisme atau paham ini pada akhirnya adalah sinkretisme yang dualistis atau panteistis. Nah Bapak Ibu, itu baru satu. Kemudian nominalisme juga berbicara tentang mempengaruhi bahwa jika seorang yang mau diselamatkan, khususnya orang kafir, haruslah ia disunat, masuk agama Yahudi dan menerima hukum Taurat, maka barulah diselamatkan. Hal ini di dalam kitab Ibrani juga disampaikan mengenai sunat. Nah, oleh sebab itulah nominalisme juga termasuk di dalam bidat ini. Saya hanya sekilas saja Bapak Ibu untuk mempersingkat atau mengefisienkan waktu kita. Kemudian ada ascetisme. Nah, apa itu ascetisme? Pada waktu yang bersamaan dengan bangkitnya nominalisme di gereja, khususnya di Kolose,
mulai timbul satu bidat yang lain disebut dengan asketisme. Bidat ini memiliki pemahaman bahwa keselamatan akan diperoleh jika seseorang mau mengekang hawa nafsu dan hidup dengan cara menyiksa diri. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ya, ada ajaran baru, ada pemahaman baru, ya. Isu itu membawa pada satu pengertian bahwa pikiran-pikiran ini dipengaruhi oleh ajaran-ajaran manusia, ya. Maka hal ini masuk di dalam kategori bidat pada abad pertama. Kemudian anti-resurreksionisme, ya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Bidat ini mulai muncul pada pertengahan abad pertama dan pengajaran yang sangat berbahaya bagi perkembangan gereja mula-mula pada waktu itu. Sebab bidat ini mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan. Dengan kata lain, bidat ini menyangkal bahwa Kristus pernah bangkit dari kematian. Bidat ini telah menyusup kepada jemaat-jemaat di kota Korintus pada waktu itu. Nah, sebenarnya memang di kalangan Saduki dan bahkan juga Farisi juga sudah ada golongan-golongan seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa lihat secara cepat ada bidat pada abad kedua dan ketiga. Saya sampaikan ini pada abad-abad ini supaya kita juga kembali mengulas tentang sejarah gereja, Bapak Ibu. Tidak sah jika saya tidak menyampaikan tentang pengertian-pengertian ini supaya kita tidak salah menafsirkan sesuatu dari apa yang kita dengar. Kita akan lihat tentang bidat-bidat ini pada abad kedua. Di situ dikatakan pada abad kedua ini dan ketiga ada bidat yang namanya ebionisme. Perhatikan sekali lagi bahwa di sini ada isme-isme, ya. Ebionisme tokohnya adalah seorang pemimpin salah satu kelompok Yahudi Kristen yang bernama Ebion. Nah, di sini dapat kita lihat kembali bahwa orang-orang ini adalah orang-orang seperti yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Di antara kamu akan muncul ajaran-ajaran palsu. Bidat ini menyangkal keindahan Yesus dan tidak menerima Yesus dilahirkan melalui anak darah Maria. Nah, itu ajarannya salah satunya. Kemudian juga muncul bidat namanya Marcionisme. Nah, pemimpin yang bernama Marcion ini seorang yang kaya raya, tepatnya di Bandar Sinope, ya. Nah, orang ini menyampaikan pahamnya di kalangan gereja. Perhatikan Bapak Ibu, bahwa orang yang memiliki otoritas, bahkan memiliki juga popularitas, bahkan kekayaan, bisa mengajarkan pemahaman ini. Jadi orang-orang yang tercatat sebagai bidat-bidat ini adalah orang-orang pandai dan orang-orang yang terkenal, Bapak Ibu. Kemudian ajaran Marcionisme ini juga memang mengganggu dan sangat membahayakan iman Kristen. Mengapa? Di dalam ajaran ini dikatakan bahwa Allah Perjanjian Lama kurang sempurna, kurang mulia, dan kurang cakap. Seperti yang Bapak Ibu dan saya yakini bahwa Alkitab baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sudah dikanonkan atau ditetapkan. Oleh sebab itu, jika ada yang menambah dan mengurangi, mereka akan mendapatkan ganjarannya. Oleh sebab itulah bapak-bapak gereja memberikan pernyataan ini, pernyataan bahwa mereka adalah bidat. Selanjutnya, bidat-bidat di abad keempat sampai dengan abad kelima. Bidat apa saja dalam bidat ini? Yang pertama ada Arianisme. Arianisme bertitik berat pada pengajaran yang cukup begitu diterima oleh kalangan jemaat awam. Artinya mereka yang tidak begitu paham atau mempelajari Alkitab atau firman Tuhan secara benar. Apa maksudnya Bapak Ibu? Bidat ini dipelopori seorang presbiter atau penatua. Betul ya? Bahwa seorang penatua ya dari Alexandria yang bernama Arius ini menyampaikan paham. Paham itu berkata demikian,
Ia mengajar tentang keilahian Tuhan Yesus, bahwa jika Tuhan Yesus mempunyai sifat ilahi yang sama dengan Allah, maka ini akan merugikan kemuliaan dan kewibawaan Allah. Sebab itu Arius berpendapat bahwa Yesus adalah ciptaan Allah yang sulung dan tertinggi derajatnya. Nah, melalui Yesus Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, kalau kita tidak perhatikan baik-baik pernyataan ini Bapak Ibu, kita juga akan masuk dalam golongan ini. Kita perhatikan sekali lagi. Nah, dikatakan Yesus bukan dari kekal adanya. Perhatikan, Yesus bukan dari kekal. Alkitab sudah menyebutkan dan menuliskan itu, bahwa Yesus Kristus dialah Allah yang kekal. Tetapi di sini katakan bahwa Yesus bukan dari kekal, melainkan dibentuk dari yang tidak ada atau non-eksistensi menjadi ada. Logos datang ke bumi hanya selaku pengajar dan teladan bagi segala makhluk lain karena ketaatannya yang penuh kepada Allah. Maka ia diberi kehormatan ilahi. Dalam hal ini tentu keliru Bapak Ibu. Nah, kemudian bidat di abad keempat dan kelima ada Apollinarianisme, ya, agak sulit menyebutkannya, Apollinarianisme. Nah, pemahaman ini berasal dari uskup Laodikia yang bernama Apollinaris. Jadi bukan orang yang tidak tanpa dasar untuk menyampaikan pemahaman ini. Nah, pemahaman ini mengatakan Yesus memiliki roh dan jiwa tetapi tidak memiliki tubuh. Nah, sekali lagi, memang Alkitab yang menjadi acuan tetapi tidak mengakui keilahian dan bahkan kemanusiaan Kristus secara sah Bapak Ibu. Seperti dinyatakan bahwa Yesus memiliki dua natur. Natur ilahi, ya, 100% natur ilahi dan 100% natur manusia. Ini dari golongan Apollinarianisme. Seorang uskup dari Laodikia, ya, yang menyampaikan ajaran ini. Kemudian ada Nestorianisme. Ajaran ini dimunculkan oleh Nestorius, ya, mantan rektor Biara Antioquia, Bapak Ibu, ya, mantan rektor Biara Antioquia dan uskup Konstantinopel, ya. Pandangannya adalah apabila Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia sejati, maka itu suatu keduaan, ya, bukan keesaan. Nah, hal ini juga di kalangan, kita akan lihat nanti juga di kalangan bidat masa kini juga akan timbul. Itu pandangan Nestorianisme, ya, disampaikan oleh seorang uskup. Kemudian ada Eutikianisme. Nah, Eutikianisme, ya, muncul pada tahun 448, ya, seorang sarjana teologi bernama Eutyches menjabat sebagai pimpinan gereja di Konstantinopel. Sekali lagi, seperti saya katakan tadi, bahwa kalangan teolog juga menyampaikan paham-paham yang keliru. Nah, di dalam bidat bercampur ini, tabiat ilahi melampaui tabiat kemanusiaan. Sebab itu tabiat kemanusiaan Yesus bercampur dengan tabiat ilahinya. Tentu ini salah. Selanjutnya ada Pelagianisme. Nah, Pelagianisme atau yang membawakannya yaitu Pelagius adalah rahib Britania yang tinggal di Roma pada waktu itu dan muncul pada tahun 410. Ia bersama muridnya ini menyampaikan dan mengajarkan tentang pandangan teologinya yang menolak Alkitab adalah wahyu Allah. Itu pandangan dari Pelagianisme. Bahkan ada sesuatu yang juga lebih banyak, ya, sampaikan setiap kali hendak manusia bermaksud jahat, maka pada waktu itulah manusia jatuh dalam dosa. Nah, jadi tentunya ini bertentangan dengan apa yang seringkali Bapak Ibu dengar dari ajaran-ajaran gereja yang sehat Bapak Ibu. Kemudian bidat-bidat pada abad ke-6 sampai dengan abadnya yang ke-17 ini, ya. Kita langsung. Di sini dikatakan ada Katharisnisme, kemudian ada Waldenses, Yoakimisme, dan juga
ada beberapa di sini juga ada beberapa bidat di dalam abad ini, ya. Apa dimaksud dengan katarisisme? Saya sampaikan sedikit untuk ulasan kita, Bapak Ibu. Bidat ini memegang ajaran dualisme yang ekstrim, berpendapat bahwa dunia ini terdapat dua kekuatan yang saling berlawanan, satu dengan yang lain. Dua kekuatan ini adalah kebajikan dan kejahatan. Kemudian yang dinyatakan katarisme berkeyakinan bahwa sakramen, ya, khususnya juga ada di sini mengatakan ada konsep katari, ya, adalah pengekangan bahwa hawa nafsu dan menerima sakramen penghiburan. Sebenarnya sudah lengkap sakramen-sakramen yang sudah ditetapkan oleh bapak-bapak gereja. Kemudian ada Waldenses. Nah, bidat ini didirikan oleh seorang berkebangsaan Prancis yang bernama Peter Waldo. Gerakan ini dimulai disebabkan pada tahun 1176 secara kebetulan Waldo menemukan Alkitab. Pada masa itu tidak sembarangan orang dapat membaca. Oleh sebab itulah dikatakan, dan orang ini mengatakan dan menemukan ayat yang sangat berkesan di dalam Matius 19 ayat 21 berkata, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ia menjalankan ajaran ini, Bapak Ibu. Nah, pastinya apa yang terjadi? Tentu penafsiran inilah, penafsiran baru kembali muncul. Kemudian ada Yoakimisme. Pendiri gerakannya adalah Joachim de Fiori, ya, adalah satu anggota perkumpulan Prancis Asisi. Ya, kelompok ini memiliki semangat kenabian dan menekankan tentang berita nubuatan tentang akhir zaman. Dan ini juga diadopsi pada bidat-bidat masa kini, ya. Kemudian ada juga bidat yang disebut dengan libertinisme. Bidat ini muncul sekitar tahun 1530. Pada mulanya gerakan dimulai di Prancis, kemudian berbagai negara Eropa. Pandangan bidat ini adalah di tengah-tengah dunia ini hanya ada satu roh, yaitu roh Allah. Sebab itu tidak malaikat yang baik ataupun jahat, itu tidak ada, dan tentu juga tidak ada iblis maupun setan. Nah, ini ajaran dari pandangan libertinisme. Kemudian gerakan ini juga menolak sejarah kebenaran Injil dan dianggap tidak bernilai. Kemudian ada Sosinusisme. Nah, pendiri bidat ini adalah Fausto Sosinus, ya, pada 1539 sampai 1604. Pemikiran teologinya dipengaruhi oleh pamannya. Nah, gerakan ini menolak kebenaran Alkitab Tritunggal karena berpendapat Allah itu adalah Esa. Kemudian pada bidat masa kini juga masuk dalam fase yang sering kita kenal dalam dunia sekarang ini. Yang pertama ada Campbellisme. Campbellisme ini masuk dalam bidat masa kini yang berkaitan pandangannya, dan sekali lagi bahwa pemimpin dari bidat ini yaitu Thomas Campbell bersama juga anaknya adalah seorang anggota gereja Presbyterian. Sekali lagi, mereka adalah orang-orang yang masuk dalam tatanan gereja yang sebenarnya sehat, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, Presbyterian. Kemudian mengatakan demikian, mereka juga berselisih paham pada awalnya. Sekali lagi bahwa pemahaman itu akan salah paham itu juga akan mau pada satu pemisahan, ya. Sekali lagi kita bisa lihat dari pelajaran-pelajaran ini, Bapak Ibu. Nanti kita akan simpulkan tentang hal ini. Kemudian ada Mormon. Saya percaya Bapak Ibu juga mengenal bidat ini, Mormon. Mormon atau biasa dikenal dengan sebutan gereja orang kudus pada akhir zaman. Bapak Ibu pasti pernah melihat, ya, dan mengenali bagaimana ajaran mereka. Beberapa tahun yang lalu saya pernah berjumpa dengan sekte ini,
di Malang, ya tepatnya di Jalan Malenggang, dan mereka memang indekos di sana. Kebetulan saya juga pernah berinteraksi dengan Mormon ini, dan memang mereka mengajarkan beberapa kebajikan-kebajikan yang menurut secara awam bahwa itu adalah ajaran yang benar, tetapi mereka menolak siapa itu Yesus. Dan kemudian Mormon ini juga memiliki kitab sendiri. Jadi mereka tidak hanya memiliki Alkitab, dan mereka juga mengerti ajaran-ajaran ini, tetapi mereka juga Mormon memiliki kitab yang ditulis oleh Joseph Smith, yang pada waktu itu seorang, ya dikatakan ada orang yang juga tidak paham isi Alkitab, ya seorang pemuda yang dikatakan suka berhayal. Nah, hati-hati Bapak Ibu, jika kita suka berhayal, nanti kita bisa melahirkan ajaran baru, ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat sejarah Mormon ini di link Wikipedia atau internet, ya. Itu Mormon. Selanjutnya kita masuk di dalam saksi Yehova. Kita sudah tidak asing lagi dengan salah satu bidat ini, saksi Yehova. Pemimpin bidat ini adalah seorang pedagang kain, ya, yang bernama Charles Taze Russell. Dia dilahirkan di kota Pittsburgh, ya, negara bagian Pennsylvania pada tahun 1852. Ya, kemudian doktrin tentang Allah dikatakan cuma satu saja, doktrin Tritunggal tidak boleh dipercayai karena tidak terdapat dalam Alkitab dan berasal dari setan. Itu pemahamannya. Dan kebetulan sekali saya juga sudah bertemu dengan para saksi Yehova ini dan mengatakan bahwa setiap hamba Tuhan yang tidak sadar dengan dia adalah musuhnya. Mungkin saja tayangan juga akan dilihat oleh mereka, namun hal ini memang sudah dipatenkan bahwa mereka adalah bidat. Oleh sebab itu mereka juga tidak mengakui ketuhanan Yesus. Mereka juga tidak mengakui hal-hal yang sudah diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Kemudian selain saksi Yehova juga ada Christian Science. Nah, Christian Science ini pendirinya seorang wanita bernama Mary Baker Eddy, dan anehnya bahwa sejak kecil ia menderita penyakit jiwa yang sering disebut sebagai gejala histerika dan penyakit saraf yang cukup berat. Nah, bidat ini atau ajaran ini tetap menentang tentang doktrin tentang Allah, menyangkal pengajaran Allah Tritunggal sebagaimana disebutkan dalam buku Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan yang ditulis oleh Mary ini. Kemudian Christian Science ini juga berbicara tentang Roh Kudus, bahwa Christian Science adalah roh penghibur yang kudus. Dengan menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memimpin para anggota Christian Science untuk mengenal secara luas ajaran Christian Science ini. Nah, menurut kelompok ini, Roh Kudus adalah ilmu pengetahuan dari agama Kristen. Perhatikan Bapak Ibu, Roh Kudus adalah, ya, pengetahuan dari agama Kristen. Dan bidat ini juga berusaha untuk membuang ayat-ayat yang menunjukkan keoknuman dan keilahian Roh Kudus. Kemudian ada yang disebut dengan Children of God atau COG. Nah, Bapak Ibu, beberapa dekade yang lalu pada tahun 80-an, bidat ini begitu menggemparkan di daerah yang disebut dengan daerah Manado. Tentu Bapak Ibu pernah dengar, ya. Saya catat di sini bahwa pemberitaan surat kabar maupun majalah di Indonesia, pengajaran bidat ini menjurus kepada hal yang bersifat asusila. Jadi COG ini dikecam dan dikutuk oleh masyarakat dan pemuka agama. Akhirnya Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan tertanggal 12 Maret 1984 dengan nomor yang sudah ditetapkan, isinya melarang beredarnya barang-barang cetakan COG. Demikian pula di Bimas Protestan dalam surat edaran tertanggal 13 Maret 1984 dengan nomor tertera menghimbau pimpinan gereja untuk meningkatkan pembinaan
warga jemaatnya sehubungan dengan adanya aktivitas COG ini. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa pendiri gerakan ini adalah seorang bernama David Brand, ya, David Brandberg, yang dilahirkan pada tanggal 18 Februari, dan ternyata memang ada gangguan kejiwaan, ya, yaitu orang ini adalah seorang pendiam, jarang bergaul dan suka mengurung diri, ya, sambil membaca-baca buku memang, dan ini menyatakan tentang doktrin Allah, yaitu tidak menerima ajaran Allah Tritunggal karena tidak terdapat dalam Alkitab, sama dengan beberapa bidat yang tadi, dan menyatakan bahwa Allah yang seksi atau dikatakan seksi God. Dalam surat David menyatakan kita mempunyai Allah yang seksi. Bila Anda tidak suka seksi, lebih baik Anda pergi selagi bisa. Manusia adalah pasangan seksi spiritual Allah. Sebagai refleksi hubungan seks secara bebas merupakan keharusan. Oleh sebab itu salah satu cabang Church of God yang dinamakan Hookers for God, ya, artinya atau melacur bagi Allah, dan gerakan ini menganggap melakukan tindakan amoral tersebut merupakan tindakan yang memulia sesuai dengan amanat Allah, Bapak Ibu. Hal ini memang membahayakan dari segi iman Kristen. Kemudian juga doktrin ini juga tentang keselamatan, menyamakan kebenaran keselamatan di atas kayu salib dengan hubungan seks. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kita juga bisa melihat tentang pengajaran-pengajaran ini yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itu, sikap kita sebagai orang percaya, yang pertama, kita harus berjaga-jaga dan waspada. Kemudian, kita juga wajib untuk menguji setiap ajaran. Bapak bisa lihat dan baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 yang berbunyi demikian, Bapak Ibu. Ya, kita menguji setiap ajaran dan kita tidak harus cepat percaya pada ajaran-ajaran yang kita dengar, bahkan kita lihat. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, bahwa di zaman sekarang ini pun juga muncul berbagai macam aliran, baik yang menurut kita secara mungkin baik, tetapi penafsirannya banyak yang keliru. Dan akhir-akhir ini juga terdapat salah satu aliran yang mengatasnamakan gereja Yesus yang Maha Kuasa, ya, dan tidak menyebutkan tentang Kristus dan memiliki Alkitab. Jika Bapak Ibu sering melihat tayangan-tayangan di YouTube atau bahkan juga di Facebook, Bapak Ibu akan menemukan banyak film-film ini. Nanti Bapak Ibu bisa cari, ya, di Google tentang ajaran ini. Itu berdiri kalau tidak salah pada tahun 90 dan mulai berkembang pada zaman-zaman ini, sudah mulai berkembang dan mengembangkan ajarannya. Kemudian sikap kita sebagai orang percaya tegas menolaknya, seperti yang tercatat di dalam Galatia pasal 1 ayat 8 sampai dengan 9. Sama seperti dikatakan di dalam ayat hafalan kita, di dalam Ibrani 13 ayat 9a berkata demikian, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Seperti saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa orang secara pribadi lebih menyukai yang namanya imitasi, ya. Tetapi bagi orang yang mengerti bahwa imitasi itu memiliki banyak kekurangannya, tentu kita tidak memilihnya. Selanjutnya, kita mampu berapologetik atau membela dan menuntun mereka yang sesat sebenarnya. Oleh sebab itulah, di dalam 1 Petrus 3:15 sampai dengan 16, kita memberikan pengajaran-pengajaran yang sehat. Kemudian, kita juga harus memiliki hidup yang lebih baik dan suci. Ini juga terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 12. Bapak Ibu bisa membaca di rumahnya. Dan terakhir Bapak Ibu, kita lebih harusnya bisa mengasihi dan melayani, bukan menjauhi, kecuali mereka memang sudah tidak mau dan menutup pintu untuk
dinasihati. Oleh sebab itu, sudah menjadi keharusan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian sebagai jemaat Tuhan yang mengerti ajaran yang sehat dan benar, bisa memberikan pengajaran bagi mereka juga. Nah, selanjutnya di dalam Matius 7 ayat 15 sampai dengan 20 juga berkata demikian. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi apa yang mereka lakukan berkaitan juga tentang karakternya. Saya meyakini bahwa di antara kita pun juga merasa bahwa kita juga tidak hidupnya tidak begitu baik. Kita juga masih mengalami pasang surut dari hal namanya keberdosaan. Tetapi hal ini mengajarkan kepada kita untuk waspada. Sama dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Persis sama seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, dari dalam gereja, dari dalam persekutuan, dari dalam kumpulan-kumpulan kita ini akan muncul berbagai macam pemahaman, penafsiran, bahkan nubuatan-nubuatan yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu lebih memahami apa yang saya sampaikan ini, karena Bapak Ibu juga pasti berinteraksi dengan rekan-rekan saudara yang berbeda dengan aliran yang kita yakini saat ini. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu, kita tidak menjauhi mereka. Dan yang menjadi kesimpulan bagi kita, bagi saya dan Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang jemaat Tuhan, yang pertama, gereja harus menjadi gereja yang pembelajar, yang menjadi gereja pembelajar, yang berani menginvestasi waktunya untuk belajar Alkitab secara sistematis. Artinya tidak hanya larut dalam kebaktian yang spektakuler, tapi lalai dalam pendalaman Alkitab, Bapak Ibu. Ini penting. Tidak serta-merta kita melihat segala sesuatu yang serba wah, lalu kita tertarik, Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu lebih juga belajar dan berani menginvestasi waktunya untuk belajar. Saya rindu jika memang kita membuka kelas-kelas, sebenarnya kelas-kelas pendalaman Alkitab. Untuk apa? Untuk kita lebih mendalami apa yang kita pelajari, Bapak Ibu. Seperti dikatakan, kita harus menguji. Kemudian kesimpulan kedua dari apa yang kita pelajari pagi hari ini, Bapak Ibu, bahwa gereja harus menjadi pelaku firman Tuhan yang terlihat. Ini merupakan mandat yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu sekalian merupakan gereja yang tak kelihatan. Walaupun kita memang tidak beribadah secara tatap muka, tapi kita pun adalah gereja yang tak kelihatan. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kita adalah bait Allah, Bapak Ibu. Perhatikan, kita tidak perlu merasa galau kalau kita tidak bisa beribadah di gereja sebenarnya. Kemudian kita harus menjadi gereja yang terasa, terukur, dan teruji. Saya juga menghimbau untuk Bapak Ibu sekalian, dan bahkan ini juga ajakan untuk saya secara pribadi, bagaimana kita belajar menjadi gereja yang dapat dirasakan, dapat diukur, dan teruji. Memang banyak hal yang dapat kita lihat sekarang ini. Di channel-channel yang sering kita lihat, banyak juga ajaran-ajaran yang begitu memberikan pengajaran yang baik, pengajaran yang juga sehat. Tapi perhatikan Bapak Ibu, saya tidak mengatakan apa yang kita lihat itu adalah keliru, atau apapun yang Bapak Ibu tonton itu merupakan konsumsi pribadi. Tapi paling tidak, saya dan Bapak Ibu memiliki filter untuk tidak terjebak di dalam dunia yang semakin tua ini. Maka dikatakan, karena semakin lama dunia ini semakin jahat. Nah, yang ketiga, sebagai kesimpulan kita Bapak Ibu, bahwa gereja harus mengerti isi kitab suci dan hidup dalam kuasa Allah. Ini pergumulan besar. Ini PR terbesar bagi kita semua sebagai warga gereja.
Mari kita bertanya dalam kehidupan kita secara pribadi, apakah kuasa Allah itu juga masuk di dalam kehidupan kita, ada di dalam kehidupan kita. Kiranya hal ini menjadi satu pengertian di dalam kita meyakini, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan secara utuh. Kita percaya bahwa Tuhan yang mengatur kehidupan kita dan memberi hikmat dalam hal ini. Tetapi ternyata Bapak Ibu bisa lihat bahwa di dalam kalangan gereja sendiri, di dalam kalangan orang Kristen juga bercokol yang dikatakan serigala berbulu domba. Artinya apa Bapak Ibu? Ada ajaran-ajaran yang mengatasnamakan kekristenan, mengatasnamakan Alkitab. Tetapi pada intinya mereka adalah orang yang salah. Ajaran mereka menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan pagi ini dapat memberikan kita pengertian dan pembelajaran yang baik. Sedikit kurang lebih apa yang saya sampaikan pastinya juga ada kekurangan Bapak Ibu. Saya meyakini apa yang saya sampaikan ini tentu tidak dapat mencukupi apa yang Bapak Ibu inginkan. Tapi saya berharap Bapak Ibu bisa belajar, dan saya pun juga dapat belajar supaya kita semakin hari semakin diasah. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih-Mu sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Pengajaran dan bahkan firman Tuhan yang kami dengar pagi ini kiranya juga dapat menambah hikmat kami supaya kami memahami apa yang Tuhan kehendaki, apa yang kami ikuti selama ini ya Tuhan, supaya kami tidak terjebak dari ajaran-ajaran palsu yang kami seringkali juga tidak memahami. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon hikmat-Mu supaya kami didewasakan dengan kebenaran sejati. Pimpin kami ya Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan yang indah tentang pengajaran tentang menghadapi ajaran sesat. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Pada pagi hari ini kita angkat pujian KPPK nomor 49, Ku bersyukur ia tebusku. Kami telah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan bisa menyenangkan-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, biarlah persembahan kami bisa bergunakan untuk kebesaran kerajaan-Mu, kebesaran dari gereja-Mu Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Amin. Kita akan melihat watak gereja pada minggu ini yang terambil dari halaman keempat. Saya akan bacakan. Segenap pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan selamat datang kepada semua jemaat yang beribadah online bersama kami pagi ini. KTB Rabu tanggal 1 Juli 2020 akan diadakan di gereja, dibagi dua kelompok, panti dan gereja. Persembahan perpuluhan dan ucapan syukur bisa lewat transfer ke rekening Yayasan Philadelphia atau kumpul tabung dulu waktu datang ke gereja baru kasih. Yang terakhir, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari yang mendukung kas gereja di masa COVID-19. Tuhan memberkati semua pekerjaan dan kesehatan kita semua. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Doa penutup saya serahkan pada penginjil Kristianto. Sebelumnya kita angkat pujian KPPK nomor 363, Maju Laskar Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah mendengar seluruh ujian ini dan kiranya kami adalah laskar Kristus yang maju siap untuk berperang untuk mengalahkan si jahat, berperang untuk mengalahkan ajaran-ajaran palsu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan mengajar dan berhikmat bagi kami, dan kiranya Tuhan terus menambahkan hikmat di dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap kehidupan kami ya Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, bahkan mereka yang studi, berkati kehidupan mereka, masa depan mereka, bahkan juga Tuhan memberkati anak-anak yang masih balita dan bahkan mereka yang saat ini mungkin sakit dalam keadaan papa. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.